parabola ya, sebagai irisan kerucut yang pertama. Dan hari ini kita akan bahas irisan kerucut yang kedua, yaitu elips ya. Elips itu gambarnya ya seperti gambar ini ya, seperti oval gitu ya bentuknya. Nah, definisinya sebuah elips itu adalah himpunan titik-titik ya, di mana setiap titiknya itu memenuhi kondisi ini ya. Kondisi apa? Rasio the ratio of its distance from a fixed point dalam kurung fokus ya. Langsung aja saya terjemahkan ya. Jadi rasio antara jarak dari titik tersebut ke titik tetap yang disebut dengan fokus itu rasio antara jarak tersebut dengan jarak dari setiap titik ke garis tetap yang disebut dengan directrix itu bernilai konstan ya, is a constant. Bernilai konstan yang dinotasikan dengan E atau eccentricity ya, which is less than 1, yang nilainya itu lebih kecil dari 1 gitu. Jadi kalau kita ingat kembali konsep parabola ya, parabola juga sama ya, himpunan semua titik-titik di mana jarak dari setiap titik ke fokus berbanding dengan jarak dari setiap titik tersebut ke directrix itu sama nilainya ya. Tapi kalau kalau elips rasionya itu kurang dari 1 ya, kurang dari 1. Kurang dari 1 itu antara 0 sampai 1 maksudnya ya. Misalnya setengah gitu rasionya gitu. Nah, coba kita lihat gambar yang ada di sini ya. Misalnya titik yang kita pilih itu adalah P ya, titik dalam parabola. Jadi rasio antara jarak dari titik ini ke titik fokus ya, dengan rasio dari titik ini ke, rasio itu pembagian ya, rasio dari titik ini ke directrix yaitu L ya, proyeksinya itu nilainya lebih kecil dari 1 ya. Jadi kalau parabola mah sama ya, kalau elips itu lebih kecil. Lebih kecil dari 1 itu artinya apa? Artinya panjang dari P ke L itu lebih besar daripada P ke F gitu ya. Jadi kalau parabola P ke F itu nilainya jaraknya sama dengan P ke L ya, kalau parabola ya. Tapi kalau elips dari P ke F itu jaraknya lebih kecil daripada P ke L. Sehingga kalau kita bagi ya, F ke P atau P ke F ya, F ke P dibagi dengan dari L ke P, karena pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut, maka nilainya pasti lebih kecil dari 1, benar gak? Misalnya 2/3 ya kan, pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, pasti nilainya lebih kecil dari 1, benar gak? Ya gitu, iya kan? Jadi P ke F atau F ke P nilainya lebih kecil daripada P ke L ya. Jadi rasionya itu kurang dari 1, oke? Dengan kata lain, jika P itu adalah sembarang titik dalam elips, maka berlaku ini, jarak dari F ke P itu sama dengan E kali jarak dari L ke P ya. Di mana E-nya ini di sini nilainya kurang dari 1 ya. Kalau misalnya nih E-nya itu nilainya 0,5 ya, berarti jarak dari F ke P itu setengah dari jarak dari L ke P gitu ya. Atau sebaliknya, jarak dari L ke P itu 2 kali lipat dari jarak dari F ke P ya. Kalau misalnya E-nya 0,5 ya, setengahnya. Oke, dan L ini adalah proyeksi dari titik P on the directrix, terhadap directrix, di mana directrixnya itu D ke D aksen ya. Oke. Denote
Nah, misalkan kita notasikan ya, titik tengah dari V aksen ke V itu kita notasikan dengan C. Coba kita lihat di elips ini. Ada titik V dan ada titik V aksen. Titik tengahnya kita notasikan dengan C. Dan C ini kita sebut dengan the center of the ellipse ya. Pusat dari elips ya. Pusat dari elips ya. Kemudian kita misalkan jarak dari C ke F itu sama dengan C ya. Lihat nih, C ke F. F itu adalah titik fokus ya. Sama seperti parabola, parabola juga mempunyai fokus ya. Elips juga mempunyai fokus yang dinotasikan dengan F. Jarak dari C ke F berarti jarak dari titik pusat ke titik fokus, kita notasikan dengan C, C kecil ya. Kemudian jarak dari titik C ke V. V ini nanti disebut dengan vertex ya. Jarak dari C ke V itu kita notasikan dengan A ya. A kecil. Karena A lebih besar dari C, betul ya? A itu kan dari C ke V. Kalau C dari C ke F. Jadi A lebih besar dari C, iya kan? Karena A lebih besar dari C, maka jarak dari F ke V itu sama dengan A min C, iya kan? Jarak dari F ke V itu sama dengan jarak dari C ke F, C ke V yaitu A dikurangi dengan jarak dari C ke F yaitu C, ya kan? Jadi A min C. Bisa dipahami sampai sini? Kemudian jarak dari F ke V aksen ya. Lihat dari F ke V aksen. V aksen itu adalah titik vertex yang ada di sebelah kirinya. Itu sama dengan A plus C. Kenapa A plus C? Kan jarak dari C ke V itu kan A ya. Karena C ini adalah titik tengah antara V dengan V aksen, maka jarak dari C ke V aksen juga A, iya kan? Dari C ke V aksen juga A, oke? Maka, ini kurang tanda mutlak ya. Ini harusnya jarak dari dari F ke V aksen itu adalah A plus C, karena jarak dari C ke F itu C, ya bisa dipahami? Oke. Ini kita mau menurunkan rumus ya, makanya kita cerita gini dulu ya. Dan kita tahu ya bahwa jarak dari F ke V itu sama dengan E kali jarak dari Q ke V. Coba lihat. Jarak dari F ke V itu sama dengan E kali jarak dari Q ke V. Nah, ini kan sifat-sifat dari elips ya kan? Yes, ini tuh sifat-sifat dari elips. V itu kan salah satu titik dari elips ya kan? Berarti jarak dari titik itu ke fokus sama dengan E kali jarak dari titik itu ke direktriksnya. Ya kan? Jadi memenuhi persamaan elips ini ya, ketentuan dari elips, oke? Sama kayak rumus yang pertama tadi. Begitupun jarak dari F ke V aksen. Nah, V aksen itu kan salah satu titik dari elips juga, ya kan? Jarak dari V aksen ke F ke fokus sama dengan E ya, konstanta ini dikalikan dengan Q ke V aksen. Q ke V aksen. Jarak dari titik itu ke direktrix dikalikan dengan E, di mana E-nya nilainya kurang dari 1. Dan dari sini terlihat jelas bahwa jarak dari Q ke V ya, ini dari Q ke V itu sama dengan jarak dari C ke Q dikurangi A. Coba lihat. Jarak dari Q ke V itu sama dengan jarak dari C ke Q dikurangi A. A itu kan jarak dari C ke V ya.
A itu jarak dari C ke V ini kan A ya. Jadi jarak dari Q ke V ini berarti jarak dari C ke Q dikurangi dengan jarak dari C ke V gitu, yaitu A. Makanya di sini jarak dari C ke Q dikurangi A ya. Kalau jarak dari Q ke V aksen, ya nih, Q ke V aksen itu sama dengan jarak dari C ke Q ya, ditambah dengan A. C ke V aksen. C ke V aksen ini kan A ya. Ya kan? Jarak dari C ke Q-nya kita tulis karena kita belum tahu gitu ya. Oke. Nah, dengan menggunakan persamaan 1 dan 3 ya, maka persamaan 2-nya itu akan menjadi persamaan 4 ini. Persamaan 2 itu kan ini ya. Jarak dari F ke V sama dengan E kali Q ke V. Jarak dari F ke V-nya gunakan persamaan 1 katanya, yaitu A min C, ya kan? Berarti A min C ya, untuk menggantikan jarak dari F ke V sama dengan E kali jarak dari Q ke V. Q ke V-nya ambil dari persamaan 3. Ya kan? Jadi A min C sama dengan E kali jarak dari C ke Q dikurangi A, ambil dari persamaan 3 ya. Setelah itu dengan menggunakan persamaan 1 aksen dan 3 aksen, maka persamaan 2 aksennya akan menjadi persamaan 2 aksen kan ini ya, F ke V aksen. F ke V aksennya ambil dari persamaan 1 aksen, yaitu A plus C ya. Taruh di sebelah kiri, A plus C sama dengan E kali gunakan persamaan 3 aksen ya, E kali QV-nya. QV aksennya ini ya, ambil dari persamaan 3 aksen, yaitu CQ plus A ya, E kali CQ plus A. Nah, setelah itu dengan menambahkan persamaan 4 dan 5, jadi persamaan 4 dan 5 itu dijumlahin ya. Ya, ada 2 sistem persamaan, ada 2 persamaan. Jadi sistem persamaan kita jumlahkan. Jadi ruas kiri kita jumlahkan dengan ruas kiri, ruas kanan kita jumlahkan dengan ruas kanan ya. Ruas kiri kalau kita jumlahkan dengan ruas kiri hasilnya jadi 2A. Benar gak? Ya kan, karena min C ditambah C0 ya. Yang ruas kanan kalau kita jumlahkan hasilnya jadi 2E kali CQ. Tahu kenapa jadi gini? Ini dipecah dulu ya. E kali CQ dikurangi E kali A ya kan. Yang bawah juga sama ya. E kali CQ ditambah E kali A. Kalau dijumlahkan kan min EA-nya jadi 0 ya. Jadi hanya tersisa E kali CQ. Yang bawah juga sama, E kali CQ ya. Karena kita jumlahkan dua hal yang sama, hasilnya jadi 2E CQ. Ya kan? Sama kayak gini, X ditambah X, hasilnya 2X. Karena kita menjumlahkan sesuatu yang sama, kita tinggal tambahin 2 aja di depannya, ya kan? Jadi E kali CQ ditambah E kali CQ ya, jadi hasilnya 2E CQ. Oke? Atau kita bisa tulis, nah panjang dari CQ kan tadi belum diketahui ya. Panjang dari CQ-nya itu adalah A per E. Dari mana? Ya dari persamaan ini. Ngerti nggak? Jadi gini, ya. Kedua ruas dibagi 2, kemudian kedua ruas dibagi 2E lah ya. Gitu. Kedua ruas dibagi 2E. Jadi yang ruas kanan jadi hanya tinggal CQ, ruas kiri jadi A per E. Bisa dipahami? Ada yang belum paham? Ngerti ya? Jadi barusan itu kita menurunkan rumus untuk mengetahui jarak dari C ke Q. Ya. Jarak dari titik pusat ke direktrix. Ya. Rumusnya itu adalah A per E. Oke. Kemudian this tell us, ini ya, jarak dari titik pusat ke direktrix. Oke. Dengan CQ sama dengan A per E, dengan
mensubstitusikan ya persamaan dari ceki, bahwa jarak dari C ke Q itu adalah A per E ke persamaan 4. Persamaan 4 tuh yang ini ya. Substitusikan ya, cekinya kita ganti dengan A per E. Maka hasilnya kita akan mendapatkan C itu sama dengan A kali E. Coba benar gak? Kalau ceki ini diganti dengan A per E, ya, hasilnya jadi C sama dengan A kali E. Benar gak? Betul nggak? Ada spidol nggak? Ada spidol? Itu ada nggak? Atau kalian bisa coret-coret di kertas untuk membuktikan bahwa ada ini? Oh, nggak ada. Ya, kalian bisa bahwa jarak dari C ke Q itu adalah A per E. Gitu. Buktikan akhirnya itu jadi C sama dengan A kali E. Benar nggak? Hah? Ya itu udah. Iya. Benar. Betul? Betul ya? Oke. Jadi nilai C itu ada hubungannya dengan A dan juga E, gitu ya. Kesimpulannya itu tinggal kalikan antara A dan E, hasilnya jadilah C. Oke? Kita lanjut ya. Nah, yang akan kita bahas itu adalah elips yang sederhana ya, simple ellipse ya. Disebut sederhana itu ketika titik pusat dari elipsnya itu berada pada titik asal ya, the origin 0,0. Itu kita sebut dengan elips sederhana. Dan ada syarat lain. Dan titik fokusnya itu ada di salah satu sumbunya. Bisa sumbu X, bisa juga di sumbu Y ya. Itu syarat yang kedua. Karena kalau titik pusatnya ada di titik asal, itu belum tentu sederhana kalau elipsnya itu miring. Kebayang nggak kalau ininya diputar 45 derajat ya? Ya nggak? Titik pusatnya kan tetap di 0,0, tapi itu bukan sederhana. Karena titik fokusnya pasti nggak ada di sumbu ya. Jadi disebut sederhana itu kalau titik fokusnya ada di sumbu X atau di sumbu Y. Nah, itu disebut sederhana ya. Nah, dalam contoh gambar ini titik fokusnya ada di sumbu X ya. Nah, karena kita sudah menurunkan rumus-rumus yang tadi ya.
sekarang kita bisa mengetahui koordinat dari titik fokus. Koordinat dari titik fokus itu adalah AE, 0. Ini ya. Koordinat dari titik F ini adalah AE, 0. Kenapa AE, 0? Karena masih ingat tadi jarak dari titik pusat ke titik fokus itu adalah C, ya kan? Dan C itu adalah A kali E, ya kan? Makanya koordinatnya AE, 0, koordinat dari titik fokus. Nah, atau kita tulis C, 0 juga boleh, gitu ya. Kemudian koordinat dari V atau vertex itu adalah A, 0. Karena tadi kita tahu jarak dari titik pusat ke titik V, titik puncaknya itu kita notasikan dengan A, ya kan? Jadi koordinatnya A, 0. Kemudian persamaan direktriksnya itu adalah X sama dengan A per E. Nah, persamaan direktriksnya X sama dengan A per E. Kenapa? Karena tadi itu jarak dari titik pusat ke direktriksnya itu adalah A per E. Masih ingat tadi yang jarak dari C ke Q, ya kan? Apa tadi? Ya, C ke Q, betul. C ke Q itu adalah A per E. Jadi koordinat titik Q-nya ini itu adalah A per E, 0. Berarti kan persamaan direktriks kalau dia garis vertikal ya X sama dengan A per E, iya kan? Nah, karena E-nya itu kurang dari 1, maka A-nya itu, nilai A itu dia lebih besar dari A kali E dan lebih kecil daripada A per E. Ya. Ya, kalau dari koordinat garis bilangan ini aja kelihatan ya. Nilai A itu ada di antara A kali E dengan A per E. Iya enggak? Gitu. From the definition, dari definisi, jarak dari F ke P itu sama dengan E kali P ke D. Coba lihat. Oh, P itu adalah salah satu titik dari elips ya. Jarak dari F ke P sama dengan E kali P ke D ya. Nah, proyeksinya ini nih. Maka jarak dari F ke P itu apa? Jaraknya itu sama dengan jarak antara dua titik ya. Jadi diketahui dua titik, F itu A, 0 dan P itu X, Y, maka kita bisa menghitung jarak antara kedua titik ini dengan cara akar dari ya X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min 1 kuadrat, ya kan? Dan hasilnya adalah ini. Kemudian E kali jarak dari P ke D. Jarak dari P ke D. Dan jaraknya itu adalah ini, A per E dikurangi X. Kenapa A per E dikurangi X? Tahu nggak? Jarak dari P ke D itu A per E dikurangi X. Kenapa? Jarak dari P ke D itu sama dengan A per E dikurangi X. Nah, kan gini, ini kan X, Y ya. Ini kalau kita tarik garis putus-putus ke sumbu X, berarti di sini X ya kan? Ya enggak? Kita nggak tahu nilai X-nya berapa, ya kan? Tapi kalau kita tarik garis putus-putus ke sumbu X ya, berarti ini X-nya ya, X di sini itu X. Kita mau tahu jarak dari P ke D. D itu kan A, E ya di sini nih. Ya enggak? Sorry. A per E bukan A, E. A per E. Di sini X. Berarti jaraknya kan A per E dikurangi X. Benar enggak? Jadi misalnya A per E-nya 10, X-nya itu 3, ya jaraknya berapa? Ya 10 dikurangi 3 kan gitu. Kita nggak tahu nilainya berapa. Bisa dipahami? Atau nah kalau kita kalikan ya, E kali
A per E hasilnya A, E kali min X hasilnya jadi min E kali X. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Squaring both sides. Nah, kalau kita kuadratkan kedua ruasnya, tadi kan kita baru sampai sini nih, ya. Kalau kita kuadratkan kedua ruasnya, ruas kiri dikuadratkan akarnya akan hilang. Kemudian kuadrat ini, kuadrat sempurna ini kita jabarkan ya. Hasilnya jadi ini. X kuadrat min 2AX plus A kuadrat kali E kuadrat. Benar nggak? Ini kalau dijabarkan yang ini nih. Ada yang belum paham? Kenapa jadi gini? Ditambah Y kuadrat ya. Oke, akarnya hilang karena udah dikuadratin ya kan. Yang ruas kanan kalau dikuadratkan A kuadrat min 2A EX ditambah E kuadrat kali X kuadrat. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, kalau kita kelompokkan ya, yang mengandung X kita pindahkan ke ruas X kuadrat, yang mengandung X kuadrat kita pindahkan ke ruas kiri. Terus nanti difaktorkan, hasilnya jadi X kuadrat kali 1 min E kuadrat tambah Y kuadrat. Yang nggak ada X kuadrat dan Y kuadratnya kita pindahkan ke ruas kanan ya. Di sini ada min 2AX, kita pindahkan ke kanan jadi positif ya, jadi hilang ya, ya kan, jadi 0. A kuadrat E kuadrat kita pindahkan ke ruas kanan, nanti A kuadratnya difaktorkan kali 1 min E kuadrat. Tahu difaktorkan? Oke, sampai sini ada yang belum paham nggak? Bisa dipahami? Kalau yang belum paham nggak apa-apa, jangan sungkan, biar dijelasin. Tapi kalau nggak ada yang nanya, berarti saya nggak paham ya. Oke. Kemudian dari sini jadi gini, kira-kira diapain? Dari sini jadi gini nih. Dibagi 1 min X kuadrat. Oh, enggak. Dibagi A kuadrat kali 1 min E kuadrat. Oke, betul. Bagi ruas kanan. Betul. Jadi agar ruas kanannya ini sama dengan 1, maka semua sukunya dibagi dengan A kuadrat kali 1 min E kuadrat. Ya kan? Supaya kalau dibagi hasilnya 1 ruas kanannya. Yang suku X kuadrat ini kalau dibagi ini hasilnya hanya tinggal A kuadrat ya. Yang Y kuadrat dibagi ini ya berarti full utuh ya, A kuadrat kali 1 min E kuadrat. Nah, untuk keperluan penyederhanaan ya, kita sederhanakan ya. Kita misalkan B itu sama dengan A kali akar dari 1 min E kuadrat ya. Maka persamaan ini itu akan menjadi gini. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini nilai B ini kalau dikuadratkan kan hasilnya jadi gimana nih? Ini kan B itu sama dengan ini ya. Kalau dikuadratkan jadi gimana? A kuadrat kali 1 min E kuadrat, iya kan? Sama kayak ini, sama kayak atas nih. Jadi kita misalkan B-nya ini, maka hasilnya jadi gini. Inilah persamaan elips. Jadi yang barusan kita lakukan itu adalah menurunkan persamaan sederhana dari elips ya. Di persamaan elips itu gini. X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke. Karena C itu sama dengan A kali E tadi ya. Kalau kita substitusikan berarti E itu C per A ya. Jikalau C sama dengan A kali E, maka E itu sama dengan C per A ya. Kalau kita substitusikan E sama dengan C per A ini ke B kuadrat sama dengan A kuadrat
kali 1 min E kuadrat, maka kita akan mendapatkan persamaan ini. B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min C kuadrat, ya. Ya, kalian bayangkan aja nih kalau C per A ini, E-nya ini nih, E yang ini diganti dengan C per A ya. Hasilnya kan nanti akan C kuadrat per A kuadrat, iya nggak? Ya. Ya, kalau dikalikan hasilnya jadi gini, ya nggak? Kalian bisa turunkan sendiri. Kalau ini persamaan ini artinya apa? Artinya nilai B itu lebih kecil dari A, atau A itu lebih besar dari B. Benar nggak? Kalau B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min C kuadrat, maka nilai A-nya itu lebih besar dari B. Dengan catatan ya si C-nya tidak sama dengan 0, ya kan? Betul ya? Dan kalau kita pindah ruaskan, persamaannya akan menjadi C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat, ya kan? Si C-nya pindah ruas ke kiri, B kuadrat pindah ruas ke kanan. Hasilnya kan jadi gini ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Oke. Kalau kita misalkan Y sama dengan 0, nah, kita mau mencari titik potong nih ya. Sebenarnya kita udah tahu, tapi kita coba aja gitu ya. Kalau misalnya nilai Y-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan elips, maka kita akan mendapatkan X sama dengan plus minus A. Coba aja masukin ya, nilai Y-nya ini 0, berarti 0 dibagi B kuadrat, hasilnya 0. Berarti kita hanya punya X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Berarti X kuadrat sama dengan A kuadrat, ya kan? Jadi kita hanya punya X kuadrat sama dengan A kuadrat. Itu artinya nilai X itu sama dengan plus minus A, gitu ya. Ada yang plus, ada yang minus. Iya kan? Karena kalau minus dikuadratkan hasilnya akan sama dengan yang positif dikuadratkan, ya kan? Ternyata nilai X-nya itu titik potongnya ada 2 katanya, A dan min A. Oleh karena itu kalau kita lihat titik potong terhadap sumbu X-nya itu ada 2 ya. Ada di A, kan V ya, V dan V aksen ya. V aksen juga kan titik potong dari elips terhadap sumbu X, ya kan. Kalau V itu di titik A, karena di sebelah kanan sumbu Y ya, V aksen itu minus A, karena dia ada di sebelah kiri dari sumbu Y. Nah, inilah disebut dengan titik puncak ya. Ada 2 titik puncaknya, V dan V aksen. Sekarang kita mau cari titik potong terhadap sumbu Y. Berarti kita misalkan X-nya yang sama dengan 0. Kalau X ini kita ganti dengan 0, berarti 0 per A kuadrat jadi 0. Kita hanya punya Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 ya. Artinya Y kuadrat sama dengan B kuadrat, atau Y-nya itu plus minus B. Artinya si elips ini dia memotong sumbu Y di 2 titik ya. Di titik B yang di atas 0, B berarti ini ya. Dan 0, min B yang di bawah, ya kan? Nah, gitu ya. Kemudian persamaan elips yang ini adalah menggambarkan sebuah elips di mana fokusnya itu ada di AE, 0 dan direktriksnya adalah garis X sama dengan A per E, gitu ya. Di persamaan elips yang ini titik fokusnya ada di AE, 0 dan direktriksnya ada di X sama dengan A per E.
if we had chosen, nah, seandainya tadi itu kita memilih titik fokusnya itu ada di titik min AE, 0. Jadi gini, titik fokus dari elips itu sebenarnya ada dua ya. Sama seperti halnya titik puncaknya. Ada F, ada juga F aksen di sini nih. Kalau F itu ada di sebelah kanan sumbu Y, kalau F aksen sebelah kirinya. Gitu. Seandainya kita memilih titik fokusnya di minus AE, 0, berarti di sebelah kiri dari sumbu Y, ya kan? Dan persamaan direktrixnya itu adalah X sama dengan minus AE. Jadi direktrixnya juga ada dua ya, ada yang di kanan, ada yang di kiri ya. Beda dengan parabola ya. Kalau parabola itu fokusnya satu, direktrixnya juga satu ya. Kalau elips fokusnya dua, direktrixnya juga dua, gitu ya. Puncaknya juga ada dua. Mana tadi? Oh ini. Maka kita akan mendapatkan persamaan yang sama persis dengan yang tadi. Nah, oleh karena itu si elips itu dia mempunyai two foci. Foci ini jama dari fokus ya. Jama dari fokus. Jadi bukan fokusis ya, bukan fokusis. Tapi foci. Has two foci. Dua fokus dan dua directrix. Directrixnya ada dua. If we choose, nah seandainya kita memilih titik fokusnya itu di 0, AE dan 0, min AE, berarti ada di mana titik fokusnya? 0, AE. 0, AE berarti di di sumbu Y ya. Kan X-nya 0. AE berarti di atas ya, minus AE berarti di bawah. Dan kita memilih persamaan direktrixnya itu adalah garis Y sama dengan AE, jadi dia garis horizontal ya. Dan Y sama dengan minus AE di bawah. Maka kita akan mendapatkan persamaan elipsnya itu jadi gini. Apa bedanya dengan yang tadi? Apa bedanya? X dan Y-nya ditukar posisinya, atau A dan B yang bertukar posisi, sama aja ya. Sama aja kan? Iya. Jadi X dan Y atau A dan B yang bertukar posisi ya. Jadi kan asalnya yang di bawah X kuadrat itu A kuadrat ya kan? Sekarang jadi B kuadrat. Y kuadrat asalnya bawahnya itu B kuadrat, sekarang jadi A kuadrat gitu ya. Jadi kalau persamaan elipsnya vertikal, kita sebut vertikal ya. Kalau tadi elipsnya horizontal, memanjangnya itu ke samping. Kalau vertikal berarti ke atas ke bawah ya. Kita coba lihat contoh. Misalnya ada sebuah elips yang fokusnya itu di 4,0. Nah, kita lihat di grafik ya, 4,0 ini adalah titik fokusnya dan E-nya setengah. Dan titik pusatnya ada di origin. Cari persamaan elipsnya. Oke. Dari gambar di samping, jarak dari O ke F, coba lihat, dari O ke F itu adalah 4 ya. Kan fokusnya di 4,0 ya kan? Berarti jarak dari O ke F itu adalah 4, dan 4 itu sama dengan C. Masih ingat tadi C itu adalah jarak dari titik pusat ke fokus ya kan? C. Karena E-nya itu sama dengan C per A, masih ingat tadi C itu sama dengan A kali E, ya kan? Berarti E itu C per A, ya kan? C-nya, oh bukan. Kenapa ini setengah? Karena nilai E-nya kan diketahui ini. Kan kalau elips itu nilai E-nya kurang dari 1 ya kan? Nah, diketahui E-nya itu setengah.
Dari rumus kita tahu bahwa E itu adalah C per A. Dan dari soal kita tahu E-nya itu setengah, berarti C per A sama dengan 1/2 gitu maksudnya ya. Oke? Jadi bukan berarti nilai C-nya 1, nilai A-nya 2, bukan ya. Tapi nilai C per A itu sama dengan setengah. Kemudian dari informasi yang tadi kita tahu bahwa nilai C-nya itu sama dengan 4. Ya kan? Makanya di sini jadi 4 per A sama dengan setengah. Bisa dipahami? Ya, C-nya diganti dengan 4. 4 per A sama dengan setengah atau A-nya sama dengan 8. Benar gak? Tinggal kali silang. Jadi A-nya sama dengan 8. Oke. Kemudian dari sifat-sifat elips kita tahu bahwa B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Iya kan? A-nya itu 8, berarti 8 kuadrat itu 64. Dan C-nya itu 4. 4 kuadrat itu 16. Jadi 64 dikurangi 16 hasilnya 48. 48 ini adalah nilai dari B kuadrat. Ya. Kemudian fokusnya itu ada di sumbu X. Berarti persamaan elipsnya kita pakai yang ini ya, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ya enggak? Ya. Sehingga persamaan elipsnya akan menjadi gini, X kuadrat per A kuadrat. A kuadratnya kan tadi 64 ya. Ditambah Y kuadrat per 48. Karena B kuadratnya sama dengan 48. Iya enggak? Kemudian titik potong terhadap sumbu X-nya itu adalah plus minus 8. 8 ini dari mana? Bukan tahu dari grafik ya. Karena di soal itu mungkin kita nggak tahu grafiknya ya kan. 8 itu dari nilai A ini ya kan. Kan jarak dari titik pusat ke vertex itu A. Dan dari perhitungannya kita tahu bahwa A-nya 8. Jadi A-nya itu adalah plus minus 8. Jadi si elips ini dia memotong sumbu X di 8,0 dan min 8,0 ya. Sedangkan titik potong terhadap sumbu Y ya. Masih ingat tadi plus minus B ya enggak? Ya. Titik potong terhadap sumbu Y itu plus minus B. Kita tahu B kuadrat itu adalah 48. Berarti B-nya itu akar dari 48. Akar dari 48 itu plus minus 4 akar 3 ya. Tahu dari mana 4 akar 3? Tahu. 48 itu kan 16 kali 3 ya. Akar 16 jadi 4, akar 3 tetap. Jadi elips ini dia memotong sumbu Y di 0,4 akar 3 dan 0,-4 akar 3. Jadi pahami? Ada yang mau tanya? Boleh. Oh, kirain mau nanya. Ada yang mau nanya? Bisa dipahami ya? Nah, coba nomor 1 dulu ya. Titik fokusnya ada di 0,2. Direktrixnya ini ada di sumbu Y ini ya. Beda dengan di contoh ya. Atau mau yang sama dulu kayak contoh? Oke, sama dulu kayak contoh boleh. Yang nomor 2 berarti ya. Titik fokusnya ada di 3,0. Direktrixnya X sama dengan 5. Cari persamaan elips sederhana ya.